Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Selvia Febrianti, saya mahasiswa MPIC 2018 UIN Malang. Di sini saya akan membahas tentang laporan hasil magang saya di MTS Bustanul Ulum, yang mana saya melakukan magang ini dilakukan dengan individu tanpa berkelompok. Yang akan saya bahas pada kali ini itu ada tentang metodologi penelitian dan juga ada pembahasan yang berkaitan dengan yang pertama, budaya instansi pengelola pendidikan, yang kedua, pelayanan administrasi instansi pengelola pendidikan, kemudian yang ketiga di sini manajemen instansi pengelola pendidikan, yang keempat, kepemimpinan instansi pengelola pendidikan, dan yang terakhir yaitu melakukan observasi terhadap penataan ruang kerja dan hubungan kerja pada instansi pengelola pendidikan. Kemudian di sini pertama saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Di sini saya menggunakan pendekatan penelitiannya yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Yang mana pendekatan kualitatif di sini adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain sebagainya seperti itu. Kemudian di sini saya menggunakan metodologi pengumpulan datanya di sini yaitu saya menggunakan teknik wawancara, observasi serta dokumentasi yang mana saya melakukan wawancara itu dengan waka kepala sekolah dan waka kesiswaan. Kemudian di sini saya melakukan observasi di mana di lingkungan TU, di perpus serta juga di dalam kelas. Terus kemudian saya melakukan dokumentasi yang mana dokumentasinya sudah saya sertakan di laporan magang seperti itu. Nah, kemudian di sini datanya di sini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mengambil sumber data yang mana orang-orang yang bisa kita jadikan sumber data itu yaitu harus menguasai atau memahami sesuatu, bukan sekedar mengetahui. Jadi di sini mengapa saya observasi ke kepala sekolah, wawancara ke kepala sekolah karena dalam kepemimpinan dia yang paling paham. Kemudian di sini kemudian di sini kriterianya yaitu mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Kenapa demikian? Karena menurut saya di sini kalau misalnya ya orang yang kita wawancarain itu tidak memiliki waktu yang cukup, itu pasti itu mengasih informasinya itu secara tergesa-gesa dan mungkin banyak hal yang akan terlewati. Maka dari itu sangat diperlukan waktu yang memang memadai dari sumber data tersebut, dari orang yang akan kita wawancarai seperti itu. Kemudian di sini kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama yaitu tentang budaya instansi pengelola pendidikan, yang mana di sini MTS Bustanul Ulum di sini juga sudah mempunyai visi dan misi yang sangat jelas, yang mana visinya di sini yaitu unggul dalam iptek dan imtak dan terdepan dalam prestasi, serta misi yaitu yang pertama, mewujudkan kemampuan siswa dalam menguasai teknologi dan informasi. Yang kedua, mewujudkan kepribadian siswa yang islami. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan ibadah amaliyah. Serta yang terakhir yaitu mewujudkan madrasah peduli dan berbudaya lingkungan. Jadi budaya instansi pengelola pendidikan di sini itu kalau kita urutkan dari instrumen itu hampir semuanya sudah memadai. Hanya ada beberapa hal yang kurang, misalnya seperti koperasi pegawai. Di sana memang belum mempunyai koperasi pegawai, namun koperasi siswa itu sudah ada gitu. Kantin juga sudah ada, cuma koperasi pegawai yang belum ada kayak gitu. Kemudian di sana juga belum ada tempat dapur yang untuk penyediaan makanan dan minuman untuk karyawan. Namun di MTS Bustanul Ulum sudah melakukan catering. Jadi cateringnya itu diantarkan tiap pagi dan juga siang seperti itu. Pembahasan yang kedua di sini berkaitan dengan pelayanan administrasi instansi pengelola pendidikan. Jadi di sini menurut saya berdasarkan
kesimpulan dari instrumen tersebut bahwasannya pelayanan administrasi di MTS Bustanul Ulum itu sudah sangat memadai. Karena apa? Karena di sana sudah ada struktur-struktur organisasi untuk urutan-urutan administrasinya seperti itu. Jadi tahapan-tahapannya itu sudah jelas, sudah ada, dan pelayanannya itu juga cepat dan tanggap seperti itu. Mereka itu mendahulukan mana yang emang benar-benar penting dan yang mana emang benar-benar pertama gitu, benar-benar sangat dibutuhkan. Jadi administrasinya itu sangat cepat dan efektif seperti itu. Kemudian di sini juga di pelayanan administrasinya di sana juga sudah sangat memumpuni ya. Jadi pegawainya itu juga sudah bisa mengurutkan NIP. Jadi kan kalau dalam administrasi itu harus ada peraturan-peraturannya. Jadi mereka itu juga sudah sangat memahami di peraturan-peraturan tersebut, sehingga pegawai yang ada di dalam pelayanan administrasi itu sudah sangat tepat seperti itu. Kemudian pembahasan yang ketiga di sini yaitu berkaitan dengan manajemen instansi pengelola pendidikan. Jadi di MTS Bustanul Ulum ini sudah kita ketahui bersama ya bahwasannya manajemen itu juga merupakan salah satu titik nadi dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi. Jadi bagaimana kalau manajemennya itu baik, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Begitupun juga di MTS Bustanul Ulum. Jadi di MTS Bustanul Ulum di sini sudah cukup mampu dalam mengelola manajemen pendidikannya, terbukti dengan kedisiplinan para pegawai, kedisiplinan para siswa, termasuk kepala sekolahnya juga sudah sangat disiplin. Jadi semuanya itu tepat waktu gitu. Kemudian di sini juga berkaitan dengan manajemen itu juga berkaitan dengan anggaran salah satunya termasuk. Jadi di sana itu anggarannya sudah sangat baik, sudah sangat benar-benar diperhitungkan dengan baik. Jadi kemungkinan lebih dan kurangnya itu sangat sedikit seperti itu. Kemudian yang keempat di sini kepemimpinan instansi pengelola pendidikan. Jadi di sini kepala sekolah di MTS Bustanul Ulum ini termasuk salah satu orang yang sangat cerdas, sangat inovatif. Jadi dan juga mempunyai jiwa dan raga yang sehat dan bugar, sehingga beliau mampu untuk memimpin MTS Bustanul Ulum serta mengembangkan MTS Bustanul Ulum berdasarkan dengan inovasi-inovasi yang terbaru dari beliau seperti itu. Kemudian yang kelima di sini yaitu melakukan observasi terhadap penataan ruang kerja dan hubungan kerja pada instansi pengelola pendidikan. Jadi ruangan kerja di MTS Bustanul Ulum itu sudah sangat memadai, sudah sesuai dengan jumlah pegawai yang ada. Pewarnaan dalam ruang kerjanya juga sudah sangat bagus, sudah tidak terlalu terang tapi tidak juga terlalu redup, sehingga menyebabkan momen-momen yang sendu seperti itu tidak. Jadi warna-warna yang ada dalam ruang kerjanya itu sudah sangat warna-warna yang sangat bersemangat seperti itu. Terus penataan ruangnya itu juga sangat bagus, ventilasi udaranya juga sudah sangat cukup, serta di setiap ruang kerja itu ada tong sampahnya tersendiri. Jadi tidak ada sampah yang berceceran dan tidak ada bebauan yang menyengat yang tidak enak gitu. Nah, seperti itu seperti itu laporan magang saya di MTS Bustanul Ulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.